Sriwijaya muncullah mitos-mitos baru yang ada dari Bukit Sugintang ini. Hingga ada mitos-mitos di zaman era Belanda sengaja diciptakan untuk memecah belah sejarah masa lalu di Sumatera, khususnya Sumatera Selatan, tentang kerajaan Sriwijaya. Ingat ya teman-teman, sejarah-sejarah itu harus diikuti dengan temuan-temuan arkeologi, bukan sebuah mitos. Kalau kita ingin mempercayai sebuah sejarah, tidak bisa mempercayai hanya sebuah cerita legenda, namun harus didukung oleh temuan-temuan arkeologi. Karena temuan-temuan arkeologi, jika dia sama dengan cerita legenda yang berkembang, itu baru fakta. Tapi kalau hanya mitos cerita, apa kata orang yang berkembang di luar, apalagi menceritakan tentang Sriwijaya, tapi tidak pernah datang ke Sriwijaya itu sendiri, itulah disebut mitos. Anehnya, karena mitos ini terlalu sering berkembang, akhirnya orang mempercayai mitos tanpa didukung temuan-temuan arkeologi. Kalau kami di Misteri Sumatera harus didukung dengan arkeologi, temuan dari penelitian arkeologi. Karena penelitian arkeologi itu ada bukti, ada fakta, baik itu arca, prasasti. Nah, baru didukung dengan cerita legenda itu. Jika sama, itulah sejarah yang benar. Karena sudah hal jamak yang terjadi di mana aja pun, di dunia mana aja, di negara manapun, terlalu banyak orang suka memutarbalikkan sejarah hanya untuk kepentingan politiknya, kepentingan kerajaannya. Nah, namun dengan adanya temuan-temuan arkeologi, biasanya itu akan dipatahkan. Itulah yang ingin kita bahas di episode ketiga ini, Bukit Siguntang dengan mitos-mitos yang berkembang. Karena Bukit Siguntang ini memang legenda, namun temuan arkeologi sudah cukup banyak di Bukit Siguntang ini. Oke, jika teman-teman ingin bukti-bukti sejarah yang didukung oleh temuan arkeologi, jika teman-teman datang ke Palembang dan ke Bukit Siguntang ini, teman-teman bisa mengunjungi museum. Oke, museum-museum di Sumatera Selatan yang mendukung, yang menyimpan temuan arkeologi di Bukit Siguntang ini ada dua, sehingga teman-teman bisa melihat faktanya. Oke, yang pertama adalah Museum Balaputra Dewa, di mana Museum Balaputra Dewa ini menceritakan sejarah panjang dan temuan arkeologi yang ada di Bukit Siguntang, yang kemudian hari semua berhubungan dengan kerajaan Sriwijaya. Oke, seperti diketahui, kerajaan Sriwijaya ini dimulai sejak zaman era Hindu dan Buddha, sehingga temuan-temuan arkeologi yang ada di Bukit Siguntang ini sampai sekarang itu tidak akan jauh-jauh dari era Hindu dan Buddha, karena memang tempat ini tempat menjadi titik inti, tempat yang sangat disakralkan di Sumatera, khususnya di Sumatera ya, di era-era Sriwijaya, bahkan sebelum Sriwijaya ada. Jadi kalau mau belajar sejarah tentang kerajaan Sriwijaya, harus mulai dari titik nol ini, yaitu Bukit Siguntang. Lalu yang kedua adalah Museum Taman Purbakala Sriwijaya. Nah, sebenarnya Taman Purbakala ini sesuatu yang sangat lebih luar biasa dan menjadi tempat sesudah era kerajaan Sriwijaya. Namun penemuan
ini yang berjalan di dalam Bukit Sigentang sambil membuat dokumentasi ini merasakan auranya begitu wow, begitulah ceritanya. Anda bayangkan kalau malam hari Anda sendiri di sini, begitulah ini siang hari, tapi dengan diiringi suara jangkrik, kawasan ini betul-betul mempunyai aura yang sangat wow, susah diucapkan dengan kata-kata. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Tapi percaya atau tidak percaya, kawasan ini, Bukit Sigentang ini memiliki mitos gaib yang banyak menyimpan cerita dan kisah dari Kerajaan Sriwijaya. Terlalu banyak mitos di Bukit Sigentang ini. Mitos-mitos dari negeri seberang. Entah dari mana kalau kita yang mempelajari sejarah tentang mitos-mitos. Dan itu memang diakui itu mitos. Mitos itu kan legenda yang selalu diciptakan dari zaman. Muncul kerajaan baru sesudah hancurnya Kerajaan Sriwijaya, muncul mitos baru. Coba Anda bayangkan, Kerajaan Sriwijaya itu hancurnya di abad ke-13 lah oleh Majapahit. Itu yang terakhir hancur total. Dari situ ada masa jeda. Cheng Ho pernah ke situ datang karena negeri ini sempat jadi negeri perompak dan Cheng Ho mengambil pemimpin perompak itu. Baru muncullah kerajaan baru. Bayangkan, terlalu banyak mitos. Jika Anda membuka Google, internet, terlalu banyak mitos-mitos. Sekali lagi, mitos itu tidak didukung oleh bukti-bukti arkeologi, sehingga mitos itu liar. Dia menceritakan A, aneh bin ajaib gitu aja. Dia menceritakan B, tapi keturunannya lain gitu. Tiap mitos. Ada yang mitos yang berkembang bahwa Bukit Sigentang ini turun dewa dari langit dan dikenal dengan Sang Purba, menciptakan raja-raja Melayu di semua menanjung, dan ada dihubungkan lagi dengan Iskandar Zulkarnain. Nah, kisah Iskandar Zulkarnain ini yang ada di tanah-tanah Melayu ini terlalu banyak mitosnya. Jika di Sumatera Selatan, raja-raja Melayu turun dari Bukit Sigentang dan bergelar Iskandar Zulkarnain. Itu mitos yang ada dari Semenanjung Malaya, karena ada sebuah buku yang bernama Sulalatin. Itu yang diciptakan seorang raja di Semenanjung Malaya yang sekarang kawasan itu menjadi Malaka di abad 16 1000. Coba Anda bayangkan. Lalu mitos seperti itu juga ada di Minangkabau, bahwa keturunan Minangkabau turun dari langit, turun dari Bukit Merapi, keturunan dari Iskandar Zulkarnain juga. Di Malaysia juga ada cerita seperti itu. Itulah mitos. Diciptakan sesudah ada kerajaan-kerajaan baru. Itu cerita dari Semenanjung Malaya. Yang di negeri seberang. Mana yang kita harus mempercayai, mitos negeri seberang atau hasil penelitian arkeologi yang ada di Indonesia? Ya, kalau kami akan berpegangan semua hasil penelitian arkeologi dan cerita yang berkembang tentang hubungannya dengan Sang Purba, Iskandar Zulkarnain. Itu mitos ya. Anda boleh cek di Google, itu memang diakui itu sebuah mitos yang sulit untuk dipercayai, dan mitos itu berkembang liar. Itu sulitnya. Lalu ada sebuah mitos yang berasal dari daerah Palembang sendiri atau dari bekas wilayah Kerajaan Sriwijaya. Konon, sesudah penyerangan Kerajaan Kola di abad 10 ya, tahun 1025 masih membuat Kerajaan Sriwijaya pecah. Ingat ya, Kerajaan Sriwijaya pernah diserang dari India Selatan, Kerajaan Kola, dan itu pecah dan terjadilah banyak pecahan-pecahan di Kerajaan Sriwijaya itu sendiri. Nah, keturunan raja-rajaan Sriwijaya itu ada yang bernama Maharaja Sulan, yang kemudian dikenal dengan Raja Segentar Alam.
Nah, ini mungkin mitos masih bisa kami pertimbangkan. Karena apa? Raja Segentar Alam makamnya ada di Bukit Siguntang ini. Nah, lalu dalam berjalannya waktu, Raja Segentar Alam ini pernah menaklukkan hampir seluruh Sumatera hingga negeri tetangga Johor Malaka di Malaysia. Oke, legenda itu masih legenda ya. Lalu terlalu banyak mitos ini, akhirnya dalam cerita itu bahwa Raja Segentar Alam dikenal dengan nama Iskandar Zulkarnain Alamsyah. Nah, ini mungkin masih oke mitos ini. Kenapa? Karena dia menjadi mualaf. Di sini ada ditulis dalam kisah yang kami lihat di sejarah ini, dia menjadi mualaf dan dia menambah gelar Iskandar Zulkarnain Alamsyah. Nah, kalau di cerita-cerita lain, di mitos-mitos yang lain, Iskandar Zulkarnain itu yang dari Iskandar Zulkarnain yang dalam mitos-mitos yang berkembang itu yang turun dari langit, sang purba. Nah, itu kan jadi pertanyaan, itulah mitos. Dia mendapat gelar Iskandar Zulkarnain Syah Alam atau Iskandar Zulkarnain Alamsyah. Itulah gelar dari Raja sesudah dia menjadi mualaf, bimbing oleh seorang ulama terkemuka. Nah, ini cerita masih bisa kami pertimbangkan karena menurut seorang arkeologi di Sumatera bahwa makam-makam di sini bahwa dulu mereka mengenal Islam dan menjadi mualaf itu karena mempunyai hubungan baik dengan kerajaan Demak. Makanya 7 makam keramat yang ada di Bukit Siguntang ini itu bernuansanya ke Jawa, tepatnya ke Demak. Karena mereka memang menjadi mualaf dari situ, persahabatan itu. Nah, mitos ini yang masih bisa kami pertimbangkan. Karena memang mitos ini dari Palembang sendiri, bukan dari luar negeri, dari negeri seberang. Karena banyak sekali kisah yang kami, khususnya dari sebuah naskah kuno, sebenarnya itu naskah sastra yang bernama Sulalatus Salatin. Ini sangat terkenal dari Semenanjung Malaya yang ditulis di tahun 1600-an. Anehnya nggak tahu siapa pengarangnya, penulisnya pun nggak tahu. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, tapi masih terjadi perdebatan. Anda boleh cek ke Google tentang Sulalatus Salatin. Anehnya itu di kisah itu mulai ditulis ya. Ingat, kisah Sulalatus Salatin itu ditulis itu mulai dari versinya Raffles. Versi Raffles itu ditulis 1821. Sementara kisah buku itu dimulai di abad 1600-an. Coba Anda bayangkan, selisih 200 tahun baru Raffles menulis kisah itu. Raffles ya, pertama Anda tahu Raffles ya, gubernur dulu ya dari zamannya Inggris. Nah, jadi versi Sulalatus Salatin yang dibaca sekarang itu mulai dari Raffles yang menulis. Dan itu sesudah Raffles ada 7 penulis baru lagi. Dan itu isinya beda-beda semua. Versinya beda-beda semua. Itu yang begitulah kalau sebuah karya sastra yang tidak memiliki dasar arkeologi. Memang ada baiknya karena tapi dia menceritakan sebenarnya pendirian kerajaan Singapura dan Malaka. Itunya buku Sulalatus Salatin. Memang ada kutip dia tentang sang Raja Purba yang dari Bukit Siguntang, itu cuma sekilas. Lalu ada yang dibilang Iskandar Zulkarnain di kisah itu, padahal itu Raja Singapura yang bernama Iskandar Syah. Entah mengapa begitulah mitos berkembang sendiri tanpa kita mempelajarinya.
itu versinya itu Raffles. Yang aslinya ingat ya, sesudah Raffles menulis buku versi dia sendiri Sulalati Salatin itu ada 7 penulis lagi dalam rentang ratusan tahun. Yang terakhir tahun 1959 dari Indonesia. Nah, coba Anda bayangkan begitu banyaknya kisah-kisah dari Sulalatin yang menceritakan Sang Purba, membuat kami mempertimbangkan untuk mengabaikannya saja, karena buku sastra itu juga sangat banyak perbedaan-perbedaan dari tiap versi. Susah kan untuk mempercayai yang mana. Muncul kerajaan baru, muncul zaman 1821 sampai buku terakhir itu tulis 1959. Coba Anda bayangkan berapa ratus tahun itu. Begitulah kisah sastra kuno yang menciptakan legenda tanpa ditemukan bukti arkeologi. Begitu. Nah, untuk itulah kami memutuskan bahwa kami lebih bagus mendengar legenda segentar alam versi masyarakat yang ada di Palembang, dan juga bagaimana Raja Segentar Alam yang tadinya Hindu-Buddha menjadi mualaf, dan di mana kerajaan Palembang waktu itu mempunyai hubungan baik dengan kerajaan Demak. Seperti diketahui bahwa Demak di waktu itu memiliki kekuasaan atas Jambi dan Palembang. Itu ya. Oke, biar teman-teman mengerti bahwa di abad 15 Palembang ini sudah tunduk kepada Kesultanan Demak. Nah, itulah kenapa Segentar Alam dalam kisah-kisah sejarah itu menjadi mualaf karena hubungan baik dengan kerajaan Demak. Tak heran 7 makam keramat yang ada di Bukit Seguntang, di mana Raja Segentar Alam yang mempunyai garis keturunan dari Kedatuan Sriwijaya atau Kerajaan Sriwijaya, bernuansanya itu lebih cenderung, makamnya, nisannya itu lebih cenderung ke Jawa, ke Demak. Itu sesuai pendapat yang kami terima dari seorang arkeologi. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan di sini. Dan tolong teman-teman, kalau ada mitos legenda itu harus dipelajari dengan baik-baik. Karena zaman makin canggih, makin bisa kita kelihatan kelemahan-kelemahan mitos dan legenda. Namun, kita sih lebih cenderung seperti pendapat dari kalangan para arkeolog bahwa Bukit Seguntang dikenal dengan sebagai situs keagamaan Hindu-Buddha karena di tempat ini ditemukan pondasi bangunan kuno yang dibuat dari bata, arca Buddha berukuran besar, dan banyaklah penemuan-penemuan arca-arca Buddha dari bukti bahwa di Bukit Seguntang ini memang tempat ibadah Hindu-Buddha. Demikianlah yang bisa kami sampaikan di episode ini tentang Bukit Seguntang dan mitos-mitos yang berkembang. Sekali lagi, jika Anda mendengar sebuah mitos, legenda, jika itu memang benar, dia harus ada bukti arkeologinya. Jika tidak akan ada bukti arkeologinya, percayalah, itu akan gampang dirubah dari zaman ke zaman. Tapi jika ada bukti arkeologi, itu sulit untuk dibantah. Sama seperti Bukit Seguntang ini. Sesudah hancurnya kerajaan Palembang sampai sekarang, orang boleh menciptakan segala mitos di luar sana, tapi bukti arkeologi tidak bisa dibantah. Itulah tak heran Bukit Seguntang itu semua penemuannya diakui dunia. Kenapa? Karena ada bukti arkeologinya. Oke, di episode keempat, di episode terakhir kami tentang Bukit Seguntang, kami akan sampaikan bukti arkeologinya. Kami akan infokan, kami akan mengajak Anda ke suatu tempat. Oke, teman-teman. Sebagai penutup, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Supaya Anda bisa mengikuti sejarah misteri yang ada di Pulau Sumatera. Percayalah,
Apa yang kami sampaikan ini mungkin sesuatu hal yang baru sama Anda dan misteri yang tidak terungkap lama, karena selama ini banyak pihak kita selalu mendengarkan cerita-cerita dari era Singhasari, kerajaan-kerajaan di Jawa, Majapahit. Nah, itu sih tidak salah karena memang masyarakat di Pulau Jawa sana, Jawa Tengah sangat peduli kali dengan sejarahnya. Untuk itulah kami ingin menggali, memberikan informasi tentang kejayaan Sriwijaya, di mana suksesnya Sriwijaya ini jauh sebelum ada Singhasari dan Majapahit. Konon justru dari Sriwijaya inilah Singhasari dan Majapahit mempelajari bagaimana memperluas kekuasaan. Karena sejarah seperti itu. Apa yang pernah sukses dari suatu tempat itu akan dipelajari di kemudian hari. Karena sejarah itu selalu berulang dengan pola yang sama di waktu yang berbeda. Oke, sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kita ketemu lagi di episode keempat.